Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rumdita Adian dari kelas 21B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan soal asesmen tengah semester kepabeanan dan ekspor impor dari dosen Dr. Safrianita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja. Eh, Soal ATS pada mata kuliah kepabeanan ini ada dua soal. Jadi sifatnya itu studi kasus. Yang pertama, ini PT Berkah berkomunikasi dengan Yokohama Feed Works untuk mengekspor 1.500 ton palm kernel expeller dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Yokohama Jepang. Kedua pihak sepakat menggunakan Incoterms 2020. Namun pembeli meminta penawaran dengan dua opsi, yaitu FOB Tanjung Priuk dan CIF Yokohama. Jika kapal terlambat datang 2 hari dan terjadi kerusakan muatan 15% saat di pelabuhan muat, siapakah yang menanggung resiko pada masing-masing skema Incoterms, FOB maupun CIF? Untuk soal yang kedua itu terdapat 3 instrumen dasar the three basic of custom laws yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir dalam menunjang bisnisnya. Sisi lain terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 3 instrumen dasar tersebut. Dengan berlandas pada 3 instrumen tersebut, bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Untuk pertama, ini langsung aja kita bahas soal ke satu. Jadi, what is Incoterm 2020 actually dan eh, FOB Tanjung Priuk versus CIF Yokohama. Jadi FOB atau free on board di Tanjung Priuk itu penjual wajib menyerahkan barang di atas kapal yang ditunjuk di pelabuhan pengiriman. Resiko berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang setelah dimuat ke atas kapal atau on board. Setelah itu, semua risiko kerusakan atau hilang ditanggung oleh pembeli. Pembeli biasanya mengontrak angkutan laut atau menamai kapal dan menanggung ongkos angkut laut. Sedangkan CIF, Post Insurance and Freight Yokohama, ini penjual wajib menanggung biaya angkut sampai pelabuhan tujuan dan wajib mengambil asuransi untuk kepentingan pembeli. Namun resiko berpindah dari penjual ke pembeli juga dapat pada saat barang telah dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, sama juga dengan titik transfer resiko seperti FOB. Perbedaan utamanya pada CIF, penjual membayar ongkos angkut dan wajib membeli asuransi minimal coverage sampai pelabuhan tujuan. Nah, ini ada beberapa skenario. Jadi yang pertama itu jika kerusakan terjadi sebelum barang dimuat ke kapal, yaitu saat barang masih di areal pelabuhan atau penimbunan sebelum on board. Jika kita menggunakan FOB, resiko ini masih ditanggung oleh penjual, yaitu PT Jadi Berkah. Karena menurut FOB, resiko baru berpindah setelah barang dimuat ke kapal. Jadi penjual harus menanggung kerusakan 5% dan bertanggung jawab atas klaim ke pihak yang menyebabkan kerusakan, misal operator gudang atau terminal, bila ada dasar yang jelas gitu. Sedangkan untuk yang CIF, juga risiko masih berada pada penjual sampai barang on board. Namun, karena pada CIF penjual juga mengatur angkutan dan asuransi, penjual itu bisa menanggung kerugian langsung sendiri jika belum bisa klaim ke pihak lain atau mengklaim kerusakan ke pihak terminal atau warehouse atau carrier yang bertanggung jawab atas kerusakan selama mereka menahan barang sebelum loading. Ini biasanya ada asuransi yang dibeli penjual, itu umumnya untuk resiko selama pengiriman laut. Kerusakan sebelum loading itu perlu ditangani lewat liabilitas pihak yang memegang barang atau polis asuransi pihak penjual. Jika polisnya menutup penyimpanan, itu tergantung dari polisnya. Intinya penjual tetap bertanggung jawab atas kerusakan sebelum on board. Nah, ini skenario yang kedua itu jika kerusakan terjadi sesudah barang dimuat ke kapal atau setelah on board. Dengan skema FOB ini, resiko sudah berpindah ke pembeli atau Yokohama Feed Corps. Pembeli menanggung kerusakan 5% selama pelayaran dan di perjalanan. Jika kerusakan karena
Kelalaian carrier, pembeli bisa mengajukan klaim kepada carrier dengan acuan bill of lading dan kondisi muatan, tetapi risiko kontraktualnya sudah pada pembeli. Sedangkan untuk CIF, meskipun risikonya telah berpindah ke pembeli, begitu barang on board, penjual wajib membeli asuransi untuk kepentingan pembeli. Oleh karena itu, jika kerusakan terjadi selama perjalanan setelah on board, pembeli itu bisa menuntut klaim atas asuransi yang dibeli oleh penjual. Biasanya polis minimum sesuai ICC. Prosedurnya itu pembeli membeli bukti kerusakan dan mengajukan klaim kepada penjual atau insurer sebagai syarat untuk polis. Jadi secara ekonomi pembeli dilindungi oleh asuransi yang dibayar penjual walaupun secara hukum resiko sudah berpindah pada pembeli. Nah, jika pembeli menginginkan cakupan lebih luas, misal ICCA atau B, pembeli harus meminta penjual membeli cover tambahan atau membeli sendiri setelah on board. Biaya tambahan biasanya menjadi tanggung jawab si pembeli itu. Nah, ini skenario yang ketiga itu jika ada keterlambatan kapal 2 hari, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan karena keterlambatan? Untuk di FOB itu biasanya pembeli eh, menamai kapal atau mengontrak pengangkutan laut, namun penjual tetap bertanggung jawab menjaga dan membuat barang sampai barang on board. Jika kapal tertunda datang 2 hari dan selama waktu tunggu itu barang mengalami kerusakan sebelum dimuat, eh, maka penjual menanggung kerusakan karena masih bertanggung jawab atas barang sampai proses muat selesai. Nah, jika ada apa namanya keterlambatan dan kerusakan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian carrier dari kapal yang ditunjuk pembeli, penjual juga tetap bertanggung jawab terhadap barang yang belum diserahkan, tetapi penjual bisa menuntut ganti rugi ke carrier atau pihak yang menyebabkan kerusakan. Jadi tanggung jawab awal tetap pada penjual sampai on board. Sedangkan untuk CIF itu penjual mengontrak angkutan laut menanggung biaya freight sehingga bila kapal yang di-arrange penjual terlambat dan kerusakan terjadi sebelum on-board, penjual tetap menanggung karena belum terjadinya transfer risiko. Penjual bisa menuntut kepada carrier yang dikontraknya jika kerusakan terjadi setelah on-board, misal karena keterlambatan transit, cuaca selama voyage, dan sebagainya. Maka risiko telah menjadi tanggung jawab pembeli. Tetapi pembeli dapat menuntut juga klaim ke asuransi yang disediakan oleh penjual dengan ketentuan polis. Jadi kesimpulan untuk masalah delay ini, keterlambatan kapal tidak mengubah titik perpindahan risiko menurut Incoterms. Yang menentukan itu adalah momen barang dinyatakan on board. Selama barangnya belum on board, penjual yang bertanggung jawab entah itu FOB ataupun CIF. Setelah barang on board, itu resikonya sudah di pembeli. Tetapi pada CIF, pembeli punya proteksi karena adanya asuransi yang dibeli oleh penjual. Ah, ringkasan atau kesimpulan dari hasil beberapa skenario yang terjadi jika kerusakan 5% terjadi saat penimbunan di Pelabuhan Tanjung Priuk sebelum muat, maka penjual PT Jadi Berkah yang menanggung baik pada skema FOB maupun CIF. Nah, jika kerusakan 5% terjadi sesudah barang dimuat ke kapal atau pembeli yaitu Yokohama Feedcorps yang menanggung secara hukum pada kedua skema, tetapi pada CIF pembeli dapat dan seharusnya menggugat klaim ke asuransi yang dibayar penjual. Selain itu, penjual juga wajib menyediakan polis minimum. Jika pembeli ingin proteksi lebih besar, misal lebih dari cakupan polis minimum CIF, pembeli harus minta penjual menambah cover atau menanggung selisih premi. Nah, ini kesimpulan akhir dari yang studi kasus atau soal yang pertama. Ini kita langsung saja bahas ke soal yang kedua. Ini tentang 3 instrumen dasar atau the three basic of custom laws. Jadi yang pertama itu ada custom tarif atau duties. Jadi artinya tarif atau pajak yang dikenakan pada barang impor biasanya tarif bea masuk berdasarkan HS Code, Harmonized System, dan nilai pabean. Nah, mengapa hal ini penting? Karena besaran tarif itu menentukan biaya impor. Klasifikasi HS yang salah bisa menyebabkan pembayaran bea yang berlebih atau sanksi.
kaitan FTA, FTA menurunkan atau menghapus tarif antar negara peserta untuk produk tertentu. Untuk mendapat tarif preferensial importir harus memenuhi syarat administratif, misalnya menyerahkan sertifikat of origin dan syarat substantif memenuhi rules of origin. Nah, ini keuntungan optimal untuk eksportir itu dengan menata komponen lokal dan rantai pasok supaya memenuhi rules of origin. Produknya bisa menikmati preferential access, meningkatkan daya saing harga di pasar mitra FTA. Untuk importir dapat mengimpor barang dengan tarif lebih rendah atau nol sehingga menurunkan biaya input produksi atau harga jual. Nah, sedangkan untuk keuntungan untuk negara itu meningkatkan ekspor non-energi atau perkakas tertentu, memperluas pasar, menarik investasi yang memakai skema preferensi. Untuk yang kedua itu ada rules of origin atau aturan aturan dari asal barang. Artinya kriteria yang menentukan apakah suatu barang atau produk asal dari negara peserta FTA sehingga berhak atas tarif preferensial bisa berbentuk perubahan HS chapter, persentase nilai regional konten, atau proses produksi tertentu. Nah, mengapa hal ini penting? Ini tanpa memenuhi ROO, barang tidak dapat memanfaatkan tarif FTA. ROO mempengaruhi desain rantai pasok dan komponen impor yang digunakan. Nah, kaitan FTA itu ROO adalah pintu utama untuk klaim preferensi. FTA biasanya menyediakan ketentuan ROO spesifik, accumulation rules, minimal local content, dan lain sebagainya. Keuntungan optimalnya yang bisa didapatkan oleh eksportir itu dengan memahami atau memenuhi ROO, perusahaan itu bisa mengekspor dengan tarif preferensial, meningkatkan daya saing harga dan margin. Sedangkan untuk importir itu bila membeli dari negara FTA dapat menuntut tarif preferensial jika barang memenuhi ROO atau biaya impornya itu bisa turun. Sedangkan untuk keuntungan bagi negara itu mendorong peningkatan nilai tambahan lokal, suppliers lokal itu agar produk lebih mudah memenuhi ROO, meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah ekspor. Yang terakhir ini ada yang poin ketiga itu custom valuation and procedure, artinya metode nilai pabean itu biasanya berdasarkan harga transaksi itu ditambah elemen tertentu dan prosedur seperti clearance, fasilitas EIO, advance rulings, pengecualian penangguhan bea dan mekanisme administrasi lainnya. Mengapa hal ini penting? Karena nilai pabean menentukan basis pemungutan bea dan pajak prosedur yang eh, apa namanya eh, Pabean itu menentukan basis pengumpulan biaya pajak, prosedur yang efisien dan mempercepat pergerakan barang dan mengurangi biaya rantai pasok. Sedangkan kaitan untuk FTA-nya itu beberapa FTA melengkapi fasilitas administrasi custom facilitation seperti mutual recognition dan EIO itu simplikasi dokumen dan juga kepastian aturan untuk memudahkan perdagangan. Keuntungan optimal yang bisa didapatkan eksportir maupun importir itu memanfaatkan advance rulings, kepastian klasifikasi atau valuation, EOI priority clearance, dan fasilitas pembebasan atau penangguhan untuk mempercepat cash flow dan menurunkan inventory cost. Keuntungan optimal untuk negara dengan prosedur kepabeanan yang efisien meningkatkan arus perdagangan legal, menarik investor karena kepastian dan kecepatan sekaligus menjaga pengawasan terhadap penyelundupan. Sekian presentasi atau pembahasan soal asesmen tengah semester dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyajian materinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.